bertanya-tanya, gila ya selama ini berarti gue sholat itu dibohongin. Oh. Lalu saya berpikir, berarti dalam sholat itu isinya kita cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, supaya Allah memberkati beliau dan para sanak saudaranya dan para sahabatnya seperti Allah memberkati Nabi Ibrahim. Diakui juga bahwa Ibrahim adalah bapak segala bangsa. Saya nggak mau bodoh sendiri dong, saya tanya sama Habib. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, balik lagi bersama saya Davi Saguna, dan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang senantiasa mengikuti saya di channel ini. Saya berharap terus berdoa agar sekiranya Anda semua ada dalam keadaan kuat dan sehat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam berbagai tugas tanggung jawab Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Langsung saja kita pada bahasan kita, yang mana pada segmen kali ini saya akan menampilkan kesaksian dari seorang murtadin yang bernama Lucy Daifa, yang karena bingung tentang sholat, ia mempertanyakannya kepada para habaib, namun rupanya para habaib tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan agamanya dan masuk Kristen. Nah, sebagai pengantar saya akan menghadirkan terlebih dahulu penjelasan dari Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yassin almarhum, lalu dari Profesor Kiai Haji Said Aqil Sirah yang akan menguraikan kepada kita tentang hakikat sholat itu seperti apa sebenarnya dalam perspektif Al-Quran dan juga dalam perspektif tafsir Kiai Haji Buya Syakur Yassin almarhum. Kita simak dulu. Di Quran itu wong salwangsul bola bali aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah, wajib sholat, lakukan sholat, laksanakan sholat. Ping piro sholat sedino sewengi boten wonten penjelasannya teng Quran. Sholat itu jenenge opo-opo, namanya sholat itu apa? Boten wonten teng Quran. Waktune wayah nopo boten wonten teng Quran. Rokaatnya piro-piro ora ono nang Quran. Dikira ada di Quran apa? Paham betul, paham betul? Di Quran nggak dijelaskan sholat sekian kali, namanya sholat ini sekian rokaat, waktunya jam sekian, nggak ada di Quran. Padahal rukun Islam pada sholat itu. Nah, ini perspektif Buya Syakur Yassin. Apa Kanjeng Nabi sholatnya? Sampai sekarang orang sholat berbeda-beda semuanya. Itu artinya karena tidak ada yang tahu persis bagaimana cara Nabi sholat. Ada yang baca basmalah, ada yang langsung alhamdulillahirabbil alamin, ada yang sedekap, ada yang selonjor, ada yang digoyang-goyang, ada yang lurus saja, ada yang asyhadu, ada yang asyhadu alla ilaha illallah. Persisnya Nabi bagaimana sholatnya tidak ada yang tahu, jangan sok tahu. Makanya Nabi tidak pernah kunut. Kapan pernah ketemunya kamunya? Enak aja. Ya, itulah sebabnya. Jadi ini yang kita terima ini adalah proses budaya. Artinya tolong jangan ngotot lah. Betul enggak? Itu aja. Ya, kita telah menyimak bagaimana penjelasan dari Profesor Said Aqil Sirah dan juga dari Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yassin. Menurut Said Aqil Sirah bahwa memang tidak dijelaskan di dalam kitab Q soal berapa kali sholat itu harus dilaksanakan, kapan saja, dan bacaannya apa saja secara detailnya tidak dijelaskan. Walaupun memang dalam video lengkapnya Profesor Said Aqil Sirah menandaskan bahwa terkait dengan teknis pelaksanaan dari sholat itu detailnya dijelaskan di dalam hadis-hadis. Nah, demikian juga yang dijelaskan Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yassin bahwa mengapa sampai saat ini tidak ada keseragaman mutlak untuk melakukan sholat, karena memang tidak ada yang pernah melihat langsung seperti apa Nabi melakukan sholat, ya. Sehingga Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yassin bahwa yang kita lakukan saat ini itu sebenarnya proses budaya. Nah, jadi
yang saya mau katakan bahwa wajar juga memang kalau kemudian Lucy Daiva ini merasa bingung tentang hakikat sholat itu seperti apa sebenarnya, dan karena itulah dengan niat yang baik ia kemudian mendatangi para habaib untuk mempertanyakan terkait dengan sholat ini. Namun rupanya ia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan sehingga ia meninggalkan agamanya itu. Kita simak penjelasan selengkapnya. Bertanya-tanya, gila ya selama ini berarti gue sholat itu dibohongin. Lalu saya berpikir, berarti dalam sholat itu isinya kita cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, supaya Allah memberkati beliau dan para sanak saudaranya dan para sahabatnya seperti Allah memberkati Nabi Ibrahim. Diakui juga bahwa Ibrahim adalah bapak segala bangsa. Saya nggak mau bodoh sendiri dong, saya tanya sama Habib. Karena pada saat itu kan saya masih sosok ya, jadi saya ngaji, saya ikut, saya tanya. Saya bilang, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab menjawab saya juga pertanyaan ini. Karena pada saat itu pertanyaan saya dijawabnya tidak bisa. Saya tanya, Habib, siapa yang menciptakan sholat? Saya tanya. Habib cuma bilang, Allah. Karena Islam adalah agama Allah. Agama yang diturunkan Allah. Islam adalah agama Allah. Oke, berarti sholat yang ciptakan Allah ya, Habib? Ya, yang ciptakan Allah. Saya buka dong. Habib, mohon maaf, saya mah bahasa Arab mah masih bego banget. Habib kan orang ya turunan Arab. Saya bertanya, Habib, ini di at-tahiyat ini artinya begini, seperti saya tadi sampaikan. Ya lalu, Habib, mohon maaf ya Habib, kalau memang begitu nih doanya nih ya Habib. Ya Allah, ampunilah dosa Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya. Berkahilah Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, seperti engkau memberkahi Nabi Ibrahim. Habib, kalau memang Allah yang menciptakan sholat, kenapa Allah minta sama Allah? Saya bilang gitu, saudara. Gak bisa jawab Habibnya. Oh iya ya Lucy. Enggak, saya salah apa enggak nih? Saya baca soalnya kan pada saat itu nggak bisa searching ya. Ini saya baca begini, saya bawa itu. Oh iya ya Lucy ya. Ah sudahlah. Dari sananya memang kayak gitu katanya. Nah itulah yang kadang-kadang membuat bodoh saudara-saudara kita. Pada saat kita bertanya, mereka jawabannya ya udahlah dari sononya begitu, nggak usah diganggu gugat katanya. Saya tidak puas sampai sekarang, saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Siapa yang menciptakan sholat? Dan semakin tahun demi tahun saya lampaui, akhirnya saya menyerah, saudara. Dengan kebebalan saya, dengan kesombongan saya nyerah, saya bilang, enough Tuhan. Sekarang saya percaya bahwa Engkau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya sembah, saya puji bertahun-tahun, puluhan tahun. Saya sudah mengenal Engkau ya Allah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Isa alaihissalam. Jadi kesaksian ini yang menjadi alasan seorang Lucy Daiva meninggalkan agamanya itu pernah dipelintir oleh para YouTubers polemikus yang menuduh si Lucy ini menghinakan sholat. Padahal dia hanya mengungkapkan soal alasan dia pindah agama karena ia tidak puas atas jawaban-jawaban yang diberikan oleh para habaib terkait dengan sholat. Tidak menghina sholat itu, ya. Karena itu si Lucy beberapa hari kemudian memberikan klarifikasi bahwa ia sama sekali tidak menghina sholat. Kita lihat klarifikasinya. Konten ini saya bisa katakan bahwasanya video-video yang viral saat ini, saya bisa yakinkan kalau misalnya saudara-saudara mau lihat tonton fullnya, itu tidak seperti itu bunyinya. Jelas sekali kan di konten itu sendiri, saya bilangnya berkali-kali bertanya, dan saya bertanya sebagai seorang murid sedang bertanya, sehingga saya bisa katakan saya nggak ada niatan sama sekali lah untuk melecehkan atau untuk menjatuhkan, nggak ada sama sekali, karena biar bagaimanapun saya mencintai keluarga saya yang lain yang masih muslim. Nah, saudara-saudara sekalian, di akhir video ini saya hanya ingin menampilkan sekali lagi pernyataan dari Ade Armando yang menegaskan bahwa sekalipun soal berapa kali sholat itu harus dilakukan tidak dijelaskan begitu detail di dalam Al-Quran, apakah 5 kali atau berapa kali, tapi itu sama sekali tidak menjadi alasan bagi Ade Armando untuk meninggalkan sholat. Saya sangat sepakat dengan ini.
bahwa sholat itu tetap perlu sekalipun tidak ada penjelasan detailnya, perintah detailnya di dalam Al-Quran, sebagai salah satu cara untuk membangun hubungan yang konstan dengan Allah yang Maha Kuasa. Jadi bukan persoalan berapa kalinya yang penting, ya menurut saya, itulah mengapa saya sepakat dengan Ade Armando, tetapi bahwa sholat ini harus dijadikan media, harus dijadikan sebagai alat untuk bagaimana kita membangun relasi tetap intim dengan Sang Pencipta kita, sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Saya tampilkan sekali lagi penegasan Ade Armando. Di dunia ini saja banyak sekali muslim yang tidak sholat 5 waktu. Apakah mereka mengingkari Islam? Saya sih sholat 5 waktu, walau saya tahu bahwa sebenarnya dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Toh saya melakukannya, karena sejak kecil saya sholat, dan saya merasa perlu berkomunikasi dengan Tuhan secara konstan. Jadi itu poin penting yang disampaikan Ade Armando. Bukan soal berapa kali sholat itu harus kita lakukan, tetapi sholat itu harus dilihat sebagai sebuah cara yang dihadirkan dalam agama untuk kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada saat yang sama juga, Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yasin pernah berpesan bahwa sekalipun sholat itu hal yang esensial, hal yang penting dalam agama, tetapi ia juga tidak boleh dilebih-lebihkan dalam pengertian seolah-olah kita menempatkan bahwa yang paling penting dan yang paling utama dalam agama itu hanya sholat semata. Yang tidak kalah lebih pentingnya dari sholat menurut Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yasin adalah ibadah sosial. Karena sholat itu dikategorikan sebagai ibadah ritual, dan yang tidak kalah daripada ibadah ritual menurut Buya Syakur Yasin adalah ibadah sosial. Seperti halnya menolong orang miskin, menolong anak yatim piatu, dan sebagainya, itu sama pentingnya dengan ibadah ritual atau sholat menurut Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Saya akan hadirkan sebagai closing statement dari segmen video saya kali ini. Memang sholat ini oleh umat Islam terlalu dibesar-besarkan. Sepertinya segala-galanya itu sholat. Hadis tentang sholat banyak sekali. Tetapi dalam Al-Quran hanya disebut sekali-kali. Betul nggak? Ternyata di dalam Al-Qurannya malah yang menjadi tolok ukur bukan sholat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang berdusta dalam agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang membiarkan anak yatim terlantar. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak mau ngasih makan orang miskin. Fawailun lil. Jadi artinya kalau kamu tidak melihara anak yatim, tidak ngasih orang miskin, sholatmu dibayar dengan well. Kebalik dikit. Sing bener nanti. Hadis apa Quran? Ya, nah, itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa saya sharingkan kepada kita semua pada segmen kali ini. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Tanggalkan komentar pada kolom komentar sebagai bahan masukan, evaluasi, dan edukasi bagi kita semua agar dari hari ke hari kita semakin beriman, semakin berilmu dalam agama yang kita anut masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan sampai jumpa.